Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, akhirnya kita bertemu lagi di pembelajaran seni budaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan pameran. Baiklah, kita mulai saja ke materinya ya. Dalam pelaksanaan pameran ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan ketika pameran sudah dilaksanakan. Yang pertama, pelaksanaan kerja kepanitiaan. Yang kedua, penataan ruang pameran. Yang ketiga, pembukaan pameran. Dan yang keempat adalah laporan kegiatan pameran. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pelaksanaan kerja kepanitiaan. Nah, pelaksanaan pameran seni rupa itu adalah puncak dari implementasi rencana dan persiapan yang telah dilakukan sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan akan berjalan dengan baik bila seluruh panitia melakukan porsinya masing-masing dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat. Jangan sampai panitia tidak melaksanakan pekerjaannya, karena akan berdampak pada seluruh tim yang lain. Yang kedua adalah penataan ruang pameran itu sendiri. Penataan dilakukan dengan mengikuti rancangan denah yang telah dipersiapkan sebelumnya. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam penataan ruang pameran seni rupa adalah tentang pemasangan karya. Karya yang memiliki warna-warna kuat jangan didekatkan dengan karya yang memiliki warna-warna yang lebih rendah atau di bawahnya. Hal ini bertujuan agar karya dengan komposisi warna yang halus tidak terbandingkan terhadap warna yang lebih terang, sehingga nantinya akan terlihat lebih pucat atau kalah gitu ya. Selanjutnya masih pada display ya, masih pada pemasangan karya. Karya-karya yang memiliki komposisi warna ringan harusnya tidak diletakkan pada ruangan yang gelap. Karena apa? Karena nanti akan semakin memperlemah visual warnanya, akan tidak terlihat nantinya. Lalu selanjutnya pada pencahayaan. Pencahayaan pada pameran itu diperlukan, tapi jangan sampai menyilaukan mata pengunjung yang melihatnya. Nah, ini untuk selanjutnya pemasangan karya, jarak mata dengan karya yang akan dipajang gitu ya. Pemasangan karya ini harus hampir sejajar dengan pandangan mata pengunjung. Jangan terlalu tinggi maupun jangan terlalu rendah. Ini tujuannya untuk meningkatkan kenyamanan dalam melihat. Nah, jika pemasangan harus lebih tinggi dari pengunjung, maka condongkan saja karya itu agak ke bawah, sehingga lebih mudah untuk dilihat dari bawah. Lalu selanjutnya, letakkan beberapa dekorasi penunjang lain, seperti pot bunga juga boleh, atau instalasi-instalasi lain untuk membuat ruangan menjadi tampak lebih indah atau lebih segar gitu. Lalu jika pameran tersebut adalah pameran heterogen, maka bisa meletakkan karya 3 dimensi pada karya yang dapat diintari dari berbagai sudut pandang. Ini yang tidak kalah penting, kelompokkanlah karya berdasarkan ukurannya. Yang kecil dengan yang kecil, yang sedang dengan yang sedang, yang besar dengan yang besar. Jangan sampai bercampur. Lalu selanjutnya, perhatikan suhu ruangannya. Pastikan ventilasinya baik. Atau gunakan AC atau kipas angin mungkin ya, jika diperlukan. Nah, yang terakhir ini sepele tapi penting banget. Jangan lupa sediakan tempat sampah. Lalu tahap selanjutnya yaitu tahap pembukaan pameran. Nah ini, pameran biasanya dimulai dengan kegiatan pembukaan pameran yang biasanya ditandai dengan kata sambutan dari ketua panitia pelaksana, kurator atau kritikus seni, dan tokoh-tokoh lain yang bersangkutan dengan acara. Semisal bisa Pak Gubernur, mungkin ada kata sambutan dari Pak Gubernur atau Pak Kepala Sekolah gitu ya.
Pembukaan pameran adalah seremonial sekaligus pengukuhan bagi seluruh peserta pameran termasuk panitia, seniman, dan pengunjung bahwa pameran telah dimulai dan dapat mulai dikunjungi oleh masyarakat luas. Lalu tahap yang keempat atau tahap yang terakhir adalah laporan kegiatan pameran. Nah, dalam laporan ini berisikan deskripsi yang sedetail mungkin mengenai seluruh kegiatan pameran, dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pamerannya. Kegiatan pameran juga harus berisi kelemahan dalam penyelenggaraan pameran. Laporan berfungsi sebagai alat evaluasi, sehingga kelemahan dan kekurangannya dapat dipelajari untuk penyelenggaraan pameran yang lebih baik lagi lain kali. Nah, sekarang kita masuk ke sebuah gedung pameran. Hal pertama yang kita temui adalah tulisan kuratorial ya. Ini biasanya dicetak dengan ukuran besar, fungsinya untuk menyampaikan pesan pameran kepada pengunjungnya. Lalu kita jalan-jalan lagi ke sebelah kiri. Kita melihat karya pertama, karya selanjutnya. Bisa dilihat di setiap karya terdapat label karyanya ya. Ini tujuannya untuk menyampaikan informasi mengenai karya tersebut, baik dari judul, nama seniman, ukuran, serta media yang dipakai. Kita lanjut jalan lagi. Terlihat ada lampu sorot yang pasti diletakkan di setiap karya. Lampu sorot ini diberikan supaya pengunjung bisa lebih fokus dalam menikmati karya, dan karya juga lebih terlihat detailnya. Mulai ke bagian tengah ada panel atau sketsel yang berfungsi untuk memasang karya juga. Penggunaan sketsel ini juga bertujuan untuk membantu mengatur sirkulasi pengunjung. Lalu ini denah pamerannya, dibuat untuk lebih memudahkan pengunjung dalam melihat-lihat lingkungan pameran. Lalu jika dilihat-lihat ada pustek ya di sini. Pustek itu semacam balok yang bertujuan untuk meletakkan karya-karya 3 dimensi atau yang bervolume. Nah, sudah selesai ya kita tur pamerannya. Capek sekali kita sudah melihat-lihat seluruh ruang pameran yang begitu besar. Mari kita istirahat sejenak. Untuk penugasannya, silahkan anak-anak membuat layout pameran seni rupa pada kertas A4 yang memperhatikan sirkulasi pengunjung. Contohnya seperti ini. Ini. Atau mungkin yang ini. Setelah selesai, segera kirim penugasannya di Google Classroom. Sekian pembelajaran kita kali ini. Jaga kesehatan dan tetap di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.